Komnas HAM. Pada hari ini kami Komnas HAM menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga dan Ibu Maya dan rekan-rekannya dari kantor Hotman Paris. Kami sudah menerimanya dan mendalaminya. Tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini. Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan dari penyidikan dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok perempuan dan anak. Terkait dengan kami memastikan proses hukumnya adil ada kelompok perempuan dan anak sebagai korban. Itu yang dilaporkan oleh kuasa hukum dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma ini untuk keluarga dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi yang ada di keluarga korban. Itu aja yang bisa disampaikan oleh kata jangan goyang. Mbak, sini Mbak, ke depan. Lama. Kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani kasus Vina. Kami menceritakan kronologis, kemudian dari segala sampai ke DPO. Sampai hari ini juga sudah tahu bahwa ada dua yang berbeda. Nah ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau ada restitusi, itu nanti kami akan bicarakan lebih dahulu dengan Hotman hasil dari pertemuan kami hari ini di dalam DPO ini yang terdiri dari 3 juta. Ya pada intinya kami tetap beraduan, pasti kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkata hukum tetap. Di situ jelas ada nama yang ada di dalam yang sudah disampaikan di dalam persidangan. Tentunya kami masih berajuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab kematian Vina? Gitu. Kalau untuk trauma ini yang dialami sama keluarga siapa yang aslinya apa? Ya, trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat kebiasaan si Vina, mengingat wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina. Tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Jadi ya memang tadi saya sampaikan ke Bapak juga, ya bagaimanapun kita harus memberikan penyampaian informasi tersebut karena ini kan viral terus, beritanya naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Ini mereka juga harus punya kekuatan ya, jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya 2 DPO yang hilang. Nah ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak campur aduk lagi. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO ini kan blunder layarnya begitu. Iya, itu kan Pak Hotman ya. Jadi Pak Hotman meminta Bapak Presiden untuk turun. Maksudnya itu turun itu coba ikut turut mengecek apa yang terjadi sebenarnya. Mbak Putri, terkait postingannya Bang Hotman yang tentang Linda itu gimana, Mbak? Yang tadi, iya, memang hari ini habis ini kami mau berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda diperiksa oleh Polda Jabar, tapi karena kondisi Linda anaknya sedang sakit, jadi kami yang berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda. Bahkan kemarin sempat Peggy itu kan ketika konferensi pers sempat menolak, dia bilang dia tidak terlibat dalam hal ini dan bilang kalau polisi salah mengulangi. Ini mungkin ada tanggapan? Iya, pada sebenarnya hak dia untuk berbicara, ya kan? Haknya Peggy untuk berbicara apapun itu, karena dia juga merasa dia punya hak untuk menolak. Kalau kami ini kan kuasa hukum, tidak bisa berkomentar banyak, karena kami tidak tahu tahapan penyelidikan, tahapan pemeriksaan kami tidak tahu. Hingga mengkerucut Peggy ditetapkan tersangka, berarti kan ada keyakinan dari kepolisian. Kalau kami ingin menyampaikan, kalau memang Peggy dan keluarga keberatan
sudah kan ditetapkan tersangka, tentu ada upaya hukum. Nah, Peggy dan kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum tersebut. Intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan, kami juga tidak mau. Jadi ya sama-sama lah, kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari keadilan. Apakah benar Peggy pelakunya atau bukan? Kita ikutin aja proses hukumnya lah. Kan nanti masih ada tahapan selanjutnya, masih ada tahapan kejaksaan, pemeriksaan berkas, kemudian nanti ada pembuktian di pengadilan. Jadi kita ikutin aja dulu. Jadi jangan kami nggak bisa komentar kalau Peggy benar atau tidak, kami nggak tahu gitu, karena kami kan korban. Mungkin untuk Bapak Ibu dan Komnas HAM, narasi dari terkait Peggy, salah tangkap dan segala macam, mungkin apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus ini? Ya, sebenarnya prinsip-prinsip dalam penegakan proses hukum Mbak Pan, buka depan nasional ya, handphone, Bang. kemudian ada prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel, dan bahwa sebenarnya kepolisian itu sudah memiliki peraturan polisi nomor 8 tahun 2009 terkait dengan hak asasi manusia yang penting sebagai satu prinsip diterapkan dalam penegakan hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu atensi Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung Pauli tadi bahwa salah satu atensi Komnas HAM dalam tindak lanjut kasus ini adalah bagaimana memastikan pemulihan bagi korban dan anggota keluarganya. Karena kan mereka, anggota keluarganya ini masih mesti melanjutkan hidup gitu ya. Dengan viralnya kasus ini itu berdampak pada psikologi keluarga korban, sehingga ini yang juga menjadi atensi. Memang ini bukan kewenangan kepolisian, tetapi penting untuk dikoordinasikan dengan para pihak terkait ya, dinas sosial dan lain-lain, sehingga penting bagi para keluarga itu untuk mendapatkan semacam psikolog klinis untuk jadi acuan gitu, seberapa trauma yang dihadapi korban karena kasus ini. Dan juga tentu kami akan terus berkoordinasi, mendorong, memeriksa para pihak terkait dengan tindak lanjut kasus ke depan. Itu saja. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih ya.